Udah. Assalamualaikum. Udah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi translation kami yang berjudul Translation Procedure. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya. Sebelumnya mohon maaf, untuk kelompok terdiri dari saya sendiri selaku moderator Dewi Mariati, ada rekan saya Lydia Carolina dan Titi Wijayanti. Tanpa lama-lama kita langsung ke materi pertama yang dibacakan oleh saya. Untuk materi pertama ada translation procedure, yang artinya prosedur penerjemahan. Prosedur penerjemahan adalah teknik atau cara yang dipakai penerjemahan selama proses penerjemahan berlangsung pada tataran kata, frasa, dan kalimat. Lalu ada metode translation. Metode penerjemahan dibagi menjadi dua, yaitu metode penerjemahan langsung dan metode penerjemahan tidak langsung, direct translation dan oblique translation. Penerjemahan langsung, direct translation, yaitu ada peminjaman. Peminjaman merupakan metode yang paling sederhana penerjemahan. Penerjemahan hanya akan menulis kembali istilah bahasa sumber ke dalam bahasa yang diterjemahkan tanpa melakukan modifikasi apapun. Metode ini digunakan agar dapat membawa suasana bahasa sumber ke bahasa sasaran, serta mengatasi tidak adanya istilah yang sama pada bahasa sasaran. Metode ini juga dilakukan karena adanya perbedaan lingkungan, budaya, atau pandangan hidup antara pemakai bahasa sumber dan pemakai bahasa sasaran. Lalu ada calque. Serupa dengan metode peminjaman, namun ada proses penerjemahan. Istilah asing yang tidak memiliki dalam bahasa sasaran, kemudian diterjemahkan bagian-bagian istilah terjemahan tersebut. Nantinya dapat menjadi bagian dari bahasa sasaran. Lalu ada penerjemahan harfiah. Metode ini berusaha memaknai setiap kata yang ada dalam kalimat bahasa sumber, serta menyesuaikannya dengan kaidah bahasa sasaran. Jika dengan metode ini, makna telah tersampaikan, maka tugas penerjemah telah selesai. Jika makna belum tersampaikan, maka perlu menerapkan metode lain. Lalu ada penerjemahan tidak langsung, oblique translation. Yang pertama ada transposisi. Metode ini dilakukan dengan mengubah satu level bahasa ke bahasa yang lainnya. Misalnya, dari kata ke frasa atau bahkan ke kalimat. Kalimat majemuk juga dapat diterjemahkan ke dalam kalimat yang sederhana atau dua kalimat sederhana dapat diterjemahkan menjadi sebuah kalimat majemuk. Lalu ada modulasi. Metode modulasi merupakan metode pergeseran sudut pandang. Pergeseran sudut pandang makna bisa berupa mengubah kalimat aktif menjadi pasif, lalu makna negatif menjadi positif, dan begitupun sebaliknya. Contohnya kata sick yang diterjemahkan menjadi tidak sehat. Lalu ada padanan. Metode padanan atau ekuivalensi yaitu metode yang memodifikasi kata-kata dari bahasa sumber sehingga sesuai dengan kaidah bahasa sasaran. Misalnya, kata modification yang diterjemahkan menjadi modifikasi atau fiction yang diterjemahkan menjadi fiksi. Lalu ada translation technique, yaitu teknik-teknik dalam penerjemahan. Ada yang pertama substitusi atau substitution. Teknik ini dilakukan dengan mengubah unsur-unsur linguistik dan paralinguistik, yaitu intonasi atau isyaratnya. Contohnya, gesture such as nodding is translated into setuju. Lalu ada shrugging shoulders is translated into saya tidak setuju, saya tidak tahu. Nah, lalu ada variasi, yaitu variation. Realisasi dari teknik ini adalah dengan mengubah unsur linguistik atau paralinguistik yang mempengaruhi variasi linguistik, perubahan tona tekstual, gaya bahasa, dialek sosial, dialek geografis, dan teknik ini lazim diterapkan dalam menerjemahkan naskah draft. Lalu ada teknik transposisi.
atau transposition. Transposisi merupakan teknik penerjemahan dengan mengubah kategori gramatikal. Teknik ini sama dengan teknik pergeseran kategori, struktur, dan unit. Kata kerja dalam teks bahasa sumber, misalnya, diubah menjadi kata benda dalam teks bahasa sasaran. Teknik pergeseran struktur lazim diterapkan jika struktur bahasa sumber dan bahasa sasaran berbeda satu sama lain. Oleh sebab itu, pergeseran struktur bersifat wajib. Sifat wajib dari pergeseran struktur tersebut berlaku pada penerjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia untuk menghindari interferensi gramatikal yang dapat menimbulkan terjemahan tidak berterima dan sulit dipahami. Lalu ada the translation strategy, yaitu strategi dalam penerjemahan. Nah, contohnya ada strategi struktural, penambahan atau addition, penambahan kata-kata dalam bahasa sasaran, karena struktur bahasa sasaran memang menghendaki demikian. Contohnya, bahasa sumbernya saya guru, dan bahasa sasarannya I'm a teacher. Nah, 2, pengurangan atau subtraction. Untuk bahasa sumbernya, I used to be one of them. He is the door, isn't he? Itu bahasa sasarannya, saya dulu bagian dari mereka, dia pelakunya kan. Yang ketiga ada transposisi, mengubah struktur bahasa sumber di dalam bahasa sasaran untuk mencapai kesepadanan. Bahasa sumbernya, musical instrument can be divided into 2 basic groups. Nah, untuk bahasa sasarannya, alat musik dapat dibagi menjadi 2 kelompok dasar. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, itu Titi Wijayanti. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang the translation strategy. Yang kemudian ada strategi sematis. Yang pertama ada pungutan atau borrowing. Mencakup transliterasi, mempertahankan kata-kata bahasa sumber secara utuh, bunyi atau tulisannya, dan naturalisasi. Penulisannya disesuaikan dengan aturan bahasa sasaran. Misalnya, bahasa sumber, the skin consists of 2 main regions, the epidermis and the dermis. The epidermis is the outer layer and consists chiefly of the dry flesh which are of the time to time. Bahasa sasaran, kulit terdiri dari 2 bagian, epidermis dan dermis. Epidermis adalah lapisan luar dan terutama terdiri dari sel-sel pipih yang telah kering dan mati yang selalu mengelupas. Contoh lain, orang-utan, transliterasi dan naturalisasi. Yang kedua adalah padanan budaya atau cultural equivalent. Menggunakan kata khas dalam bahasa sasaran untuk mengganti kata khas dalam bahasa sumber. Karena budaya satu bahasa dengan budaya bahasa lain berbeda. Contoh, son of a bitch, si brengsek bukan anak anjing. Yang ketiga adalah padanan deskriptif atau descriptive equivalent. Mendeskripsikan makna atau fungsi kata bahasa sumber karena tidak ada padanan kata yang tepat. Misalnya, bahasa sumber, gadis itu menari dengan lulusnya. Bahasa sasaran, the girl is dancing with great fluidity and grace. Lulus diterjemahkan dengan bergerak dengan halus dan anggun. Yang keempat, penerjemahan resmi. Untuk mendapat tangga yang tepat sesuai dengan kata-kata baku, penerjemah dituntut untuk tahu perkembangan bahasa atau kata-kata baku, terjemahan suatu kata yang dianggap sebagai bahasa resmi. Misal, read-only memory, diterjemahkan dengan memori simpan tetap. Yang kelima adalah penyusutan dan perluasan dari kata bahasa sumber. Misalnya, automobile, diterjemahkan dengan mobil. Whale, diterjemahkan ikan paus, bukan paus, atau konotasi lain. Yang keenam adalah modulasi. Strategi untuk menerjemahkan frase, klausa, dan atau kalimat. Di sini, pesan dalam kalimat bahasa sumber dipandang dari sudut yang berbeda. Strategi ini digunakan jika penerjemahan kata-kata dengan makna literal tidak atau kurang wajar dan luas. Misalnya, bahasa sumber I broke my leg. Maka bahasa sasarannya kakiku patah. Penerjemah memandang persoalan dari objeknya, yaitu kaki, bukan dari segi pelakunya. Strategi yang dapat digunakan oleh penerjemah untuk menerjemahkan kata atau ungkapan spesifik dalam kebudayaan Indonesia ke bahasa Inggris meliputi 10 strategi.
yaitu padanan deskriptif, padanan budaya, pola khusus umum, kata serapan dengan dan tanpa modifikasi, modifikasi dengan ciri dan bentuk, penerjemahan harfiah, modifikasi dengan penyataan fungsi, pentransferan, modifikasi dengan bentuk dan fungsi, dan pola umum khusus. Yang pertama adalah strategi penerjemahan dengan menggunakan padanan deskriptif. Strategi padanan deskriptif adalah strategi yang paling sering digunakan oleh penerjemah profesional untuk menangani kata atau ungkapan yang tidak dikenal dalam bahasa pasaran. Contoh yang pertama adalah kata tukang pijat. Teks sumber, tukang panjat kelapa itulah yang selalu datang makan ke kedai kecil itu. Teks sasaran, throughout the area the work of harvesting coconuts went to Kislev, and the men who climbed the trees took their meals at the food stall. Kata kedua adalah bayuan. Teks sumber, ada bayuan emak, tanya seorang dengan membau-baui uji tuang. Teks sasaran, still got home of the wine from last night. Of all them ex-men Negaras while sniffing at the wine jar. Kata ketiga adalah pelebuan. Teks sumber, dari situ keduanya pun berangkat dari Karangasem untuk menyaksikan pelebuan yang hebat itu. Teks sasaran, from Denpasar, they set off together from Karangasem to become spectators, the imposing spectacle of the royal cremation ceremony. Kata atau ungkapan di atas diterjemahkan secara deskriptif untuk mengkomunikasikan makna secara akurat. Yang pertama, tukang pijat tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Inggris, sehingga diterjemahkan dengan the man who climbed the trees. Kata bayuan adalah tuak yang didiamkan selama semalam, diterjemahkan dengan a wine from last night. Yang terakhir, pelebuan adalah upacara pembakaran mayat khusus untuk orang-orang berkasta tinggi, diterjemahkan dengan royal cremation ceremony. Demikian seterusnya. Yang kedua adalah strategi penerjemahan dengan menggunakan padanan budaya. Strategi padanan budaya adalah strategi yang juga sering digunakan oleh penerjemah untuk menangani kata atau ungkapan yang tidak dikenal dalam bahasa pasaran. Contoh, kata satpam, teks sumber, seorang satpam sejenak seperti tertegun menatap samping. Teks sasaran, a security guard glanced at her. Kata kedua, aben atau mengaben. Teks sumber, ia disuruh bapaknya mengundang Ida Gede karena beberapa hari lagi bapaknya akan mengaben. Teks sasaran, the father is going to be holding a cremation, and he asked her to bring Ida Gede back to Manggis for the ceremony. Kata ketiga adalah tungku. Teks sumber, seperti tungku-tungku yang menyingkirkan. Teks sasaran, like sputtering campfires. Dalam bahasa sumber, satpam adalah singkatan dari satuan pengamanan. Dalam bahasa Inggris, padanan yang menyerupai satpam adalah security guard. Kata aben termasuk dalam upacara pembakaran mayat di Bali, penerjemah menggunakan cremation sebagai padanan untuk kata itu karena kata cremation maknanya hampir sama dengan kebudayaan Inggris. Tungku adalah salah satu sarana dapur yang menggunakan kayu sebagai bahan bakarnya dan berfungsi sebagai perapian untuk memasak, sehingga diterjemahkan oleh campfire yang bentuknya mirip dengan tungku. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Lydia Carolina. Yang ketiga adalah strategi penerjemahan dengan menggunakan pola umum khusus. Strategi pola umum khusus digunakan oleh penerjemah untuk menangani kata atau ungkapan. Contohnya, kata atau ungkapan tidak dikenal dalam bahasa sasaran. Contohnya ada belati. Teks sumber, di mana subuh hari di muka gedung komedi bisa bertemu tubuh lelaki diam terbaring dengan belati di dada. Teks sasarannya, where down outside the opera might reveal the outstretched body of man, a knife in his desk. Terus yang kedua ada daun ketapang. Teks sumbernya, daun ketapang makin lebat berguguran. Teks sasarannya, leaves fall more thickly. Belati merupakan sejenis senjata tajam yang digunakan untuk membela diri atau menyerang orang lain. Belati adalah salah satu senjata khas dari Indonesia yang mungkin karena bentuk dan ukurannya, belati tidak ada padanannya dalam bahasa Inggris. Sehingga untuk kata belati, knife lebih sesuai karena knife atau pisau adalah kata yang lebih umum dari belati.
Daun ketapang merupakan salah satu jenis daun yang tidak dijumpai pada lingkungan Inggris. Karena kata ini tidak mempunyai padanan dalam bahasa Inggris, maka cara untuk menerjemahkannya adalah dengan menggunakan kata generik, yaitu leaves, yang berarti daun secara umum. Yang keempat ada strategi penerjemahan dengan menggunakan kata serapan. Strategi penerjemahan dengan kata serapan dilakukan oleh penerjemah dengan dua cara, yaitu satu dengan modifikasi dan dua tanpa modifikasi. Kata serapan dengan modifikasi contohnya wolon. Teks sumber mereka menyebutnya wolon. Teks sasaran they call wolon the resting period. Kata wolon diserap ke dalam bahasa Inggris sebagai bahasa sasaran. Kemudian diberi penjelasan sebagai modifikasi kata wolon. Kata serapan tanpa modifikasi. Contohnya ada sengguhu, dangdut, gamelan. Teks sumbernya, daun sengguhu adalah pangkat upacara agama Wisnu. Teks sasarannya, in Vishnu ritual, there is the rank of sengguhu. Teks sumber, dia sedang menonton dangdut di kuburan, monyet berkata. Teks sasaran, he is probably watching a dangdut show at the cemetery, said the monkey. Teks sumber, kau dengarkan suara gamelan tak putus-putusnya dilantunkan. Teks sasaran, can you hear the sound of gamelan endlessly rolling out? Penerjemah menyerap kata atau ungkapan yang tidak memiliki padanan langsung itu secara langsung tanpa memberikan suatu penjelasan. Kata sengguhu, dangdut, gamelan langsung diserap ke dalam naskah sasaran tanpa modifikasi. Yang kelima, dimodifikasi dengan ciri dan bentuk. Strategi penerjemahan dengan menjelaskan ciri dan bentuk kata atau ungkapan digunakan oleh penerjemah. Contoh, kapur sirih atau mengapur sirih. Teks sumber, main negara duduk di balai lalu mengapur sirih. Teks sasaran, main negara sat down on the sleeping platform and prepare a wet of battle. Kapur sirih diterjemahkan sesuai dengan ciri dan bentuknya. Demikian pula kata lumbung, ikat kepala, cara buleleng, dan sundari. Yang keenam, strategi penerjemahan transposisi. Strategi penerjemahan transposisi digunakan oleh penerjemah. Contohnya tepak sirih. Teks sumber, Nisukreni duduk di sebelah bapaknya sambil memangku tepak sirih. Teks sasaran, Nisukreni sat beside her father, holding his battle box on her lap. Kuda lumping. Teks sasarannya, di dalam rumah banyak tamu asing lagi asyik bermain kuda lumping. Teks sasaran, There were many foreign guests dancing, translate on straw horse. Tepak sirih, kerama desa, dan sabung ayam diterjemahkan langsung secara kata per kata dengan menyesuaikan struktur bahasa Inggris dalam bahasa sasaran. Tepak, box, sirih, battle. Dahulu, kuda lumping terbuat dari kulit sapi atau kulit kerbau yang keras dan telah dikeringkan. Seiring dengan perkembangan zaman, kulit sapi dan kerbau keras itu semakin mahal untuk dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan kuda lumping, sehingga masyarakat menggunakan jerami sebagai gantinya. Tetapi kuda lumping tetap dinamakan kuda lumping, bukan kuda jerami. Hal inilah yang mendasari penerjemahan untuk menerjemahkan kata kuda lumping menjadi straw. 7. Dimodifikasi dengan pernyataan fungsi. Strategi penerjemahan dengan modifikasi pernyataan fungsi digunakan oleh penerjemah. Contoh, guci tuak. Teks sumber, di sebelah kanan meja itu ada meja kecil sebuah lagi, tempat beberapa guci tuak dan beberapa botol arak. Teks sasaran, to its right was a smaller table. This one bearing jars of coconut wine and bottles of rice beer. Kain kafan. Teks sumber, 1. Hanya ada seorang perempuan sedang sembahyang berkerudung kain kafan. Kedua, para serdadu berebutan kain kafan. Sasaran. There was only a woman praying, her head covered in funeral cloth. Kedua, soldiers fought for his burial cloth. Guci tuak adalah guci atau kendi yang digunakan untuk menyimpan tuak, sehingga diterjemahkan dengan jars of coconut wine. Kain kafan adalah sejenis kain yang digunakan untuk pemakaman, sehingga diterjemahkan dengan funeral atau burial cloth. 8. Strategi penerjemahan dengan pentransferan. Strategi penerjemahan dengan pentransferan digunakan oleh penerjemah. Contoh, keris. Teks sumber, keris dan kain-kain itu tanya kawannya sambil memperbaiki kedudukannya. Sasaran. One of the other two men shifted himself on his haunches. How about the keris? He asked.
and all the piece of clothes, what happened to them? Kata keris umpamanya ditransfer ke dalam bahasa Inggris dengan menyesuaikan pelafalan dalam bahasa Inggris, itu keris. 9. Dimodifikasi dengan bentuk dan fungsi. Strategi penerjemahan dengan modifikasi bentuk dan fungsi digunakan oleh penerjemah. Contoh, balai-balai teks sumber. Jadi apa gunanya kita memotong hari ini bila akan ada orang datang membeli, kata Menegara dengan jelasnya. Lalu duduk di atas balai-balai di sebelah meja itu. Teks sasaran, Menegara look anxious. We shouldn't have killed the pig. She mumbled, no, if no one is going to eat here today. She sat down on the sleeping platform, but one stood up again. Balai-balai adalah sejenis bangku yang berbentuk seperti panggung dan digunakan untuk istirahat atau tidur, sehingga diterjemahkan dengan the sleeping platform. 10. Strategi penerjemahan dengan menggunakan pola umum khusus. Strategi penerjemahan dengan menggunakan pola umum khusus digunakan oleh penerjemah. Contohnya, pencari beling. Teks sumber mengajakmu mengenang keluarga tukang beca, gelandangan, stasiun Senen, dan pencari beling. Teks sasaran, inveigling you to remember the families of pedicab driver, itinerant, Senen station, and used bottle collector. Beling mengandung makna yang lebih umum. Beling mencakup botol, keramik, dan sejenisnya. Penerjemah hanya memilih salah satu cakupan makna beling, yaitu botol. Sehingga padanan untuk mencari beling adalah use bottle collector. Baik teman-teman, sekian materi dari kelompok kami yang berjudul Translation Procedure. Dan mohon maaf jika memang pada saat kami menyampaikan materinya ada salah-salah dalam perkataannya. Dan untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, dipersilakan di kolom komentar YouTube kami. Kalau begitu, kami tutup untuk presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.